Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast. Hari ini kita akan membahas cerita hukum dari kehidupan nyata bersama podcast Akta dan Fakta. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membedah sebuah kasus hukum waris yang sangat menarik dan kompleks. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan beserta narasumber. Saya Gia sebagai host, di samping kanan saya narasumber. Saya Intan sebagai mediator. Saya Yuniar Anissa sebagai ahli keuangan. Saya Tasya sebagai ahli hukum waris. Dan saya Irni sebagai notaris. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Bayangkan situasi seperti ini. Seorang pria meninggal tanpa pernah menikah, memiliki seorang anak luar kawin yang diakui secara sah, membuat wasiat untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain. Namun, masih ada kakek dan nenek yang hidup. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum membagi harta senilai 60 miliar rupiah ini? Mari kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apa status hukum mereka? Mungkin dari Tasya bisa dijawab? Baik, ini kasus yang sangat unik ya, karena tidak ada ahli waris golongan 1, pewaris tidak menikah dan tidak punya anak yang sah. Yang ada hanya anak luar kawin yang diakui, yaitu Tuan Safi. Berdasarkan pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin yang diakui berhak atas bagian tertentu dari harta warisan tersebut. Baik. Lalu bagaimana dengan kakek dan neneknya? Baik, nah ini juga yang menarik nih, karena tidak ada ahli waris golongan 1 dan 2, maka ini termasuk ke dalam golongan 3 berdasarkan pasal 850 dan 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kakek dan nenek dari garis ayah dan ibu masing-masing berhak atas setengah bagian yang tidak terpisahkan dari harta warisan atau harta peninggalan tersebut. Baik, di sini mulai muncul konflik yang sangat fundamental dari hukum waris kita. Di satu sisi ada wasiat yang jelas menyatakan seluruh harta untuk Nona Dina. Di sisi lain ada yang namanya bagian mutlak atau legitimaris. Bisa dijelaskan, Tasya? Bisa. Di sini adalah prinsip penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 913 mengatur bahwa pemberi wasiat tidak boleh memberikan hartanya melebihi bagian yang ditentukan undang-undang untuk ahli waris legitimaris. Nah, dalam kasus ini nih, Tuan Safi, Tuan Bagus dan Nyonya Cinta adalah legitimaris yang berhak menuntut bagian mutlaknya, meskipun pewaris sudah membuat wasiat. Baik, kalau tadi mungkin dari segi hukumnya ya. Mungkin sekarang dari sisi notarisnya gimana tuh, Irni? Oke, baik, terima kasih Ibu. Kalau dari perspektif notaris, ini adalah situasi yang banyak dan sering kita jumpai, yang dimana pewaris itu punya keinginan tertentu, tetapi hukum tetap melindungi keluarga dekat. Nah, makanya di dalam akta ini disebutkan jelas bahwa wasiat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena tidak boleh menyinggung bagian mutlak para legitimaris gitu. Baik, jadi wasiat pewaris tidak bisa 100% dijalankan ya? Betul Ibu, karena wasiat hanya berlaku untuk bagian yang bukan bagian mutlak. Dalam prakteknya legitimaris harus menuntut haknya, dan di dalam akta ini, dalam kasus ini mereka menuntut hak tersebut. Nah, mungkin tadi secara teoritis ya. Sekarang kita lihat angka-angkanya mungkin. Tadi kan total harta sekitar 60 miliar rupiah. Kira-kira itu bagaimana pembagiannya? Mungkin dari Yuniar bisa dijelaskan. Oke, untuk angka-angkanya mungkin perhitungannya itu bisa berdasarkan surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris ya tentunya. Kemudian tadi ada Nona Dina sebagai penerima wasiat itu mendapatkan porsi terbesar 8/16 atau setengah dari total harta, yaitu 30 miliar. Tapi perlu diperhatikan, dia tidak mendapatkan 100% seperti yang diinginkan pewaris dalam wasiat. Kita sudah mendengar penjelasan dari Yuniar tadi. Kira-kira dari Tasya ada penjelasan?
Iya, karena bagian mutlak legitimaris harus dilindungi, jadi Tuan Safi sebagai anak luar kawin yang diakui mendapatkan 4/16 atau sekitar 25% dari harta peninggalan, sedangkan kakek dan neneknya masing-masing mendapatkan 1/16 atau sekitar 6,25%. Baik, ada juga Nyonya Aminah ya yang mendapat 2/16. Kira-kira apa ya statusnya menurut Irni? Kalau di dalam akta ini sebenarnya tidak dijelaskan ya status Nyonya Aminah ini. Kemungkinan di kesepakatan dalam keluarga atau di konteks yang tidak tercantum di dalam akta ini ada menunjukkan betapa pentingnya kedokumentasi lengkap dan setiap prosesnya kewarisan. Baik, dari sisi notarisnya ya. Sekarang dari Bu Yuniar mungkin ada penjelasannya tentang itu, Bu. Oke, dari sisi valuasi. Mungkin itu bisa diperhatikan bahwa semua aset sudah ditaksir berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris. Ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari tentang nilai aset tentunya. Baik, yang menarik dari pembahasan kita pada hari ini, pembagiannya tidak semua dalam bentuk uang tunai ya. Ada yang dapat rumah, mobil, saham. Kira-kira bagaimana ya strategi ini menurut Intan? Baik, jadi ini adalah seni dari mediasi itu sendiri dalam hal pembagian waris. Jadi tidak selalu fair jika semuanya dijual dan dibagi menggunakan uang. Mungkin ada pertimbangan emosional, siapa yang lebih butuh likuiditas, siapa yang lebih tertarik pada aset tertentu. Nah, dalam kasus ini, sepertinya ada kesepakatan bahwa Nona Dina itu mengambil saham hotel yang besar nilainya. Tapi dia juga harus membayar tunai kepada ahli waris yang lainnya. Baik, kalau dari sisi notaris kira-kira bagaimana Irli? Dalam akta ini sebenarnya dilihat dari sisi legalnya sangat rapi ya kata. Nah, Nona Dina ini menerima hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan, yang artinya dia bertanggung jawab untuk mengurus bagian administrasi. Dia juga diberi kuasa penuh untuk balik nama semua aset ya. Kuasa ini tuh tidak bisa ditarik kembali, dan hal ini disebut sebagai kuasa mutlak. Baik, kira-kira kenapa perlu kuasa seperti itu ya? Karena sebenarnya di proses balik nama aset itu memerlukan koordinasi yang rumit ya ke BPN, seperti untuk mengurus tanah, ke kantor polisi untuk kendaraan dan sebagainya. Kalau semua ahli waris harus menandatangani satu persatu itu sebenarnya agak sedikit rumit ya atau repot. Jadi makanya diberi kuasa untuk ke orang yang terpercaya dan jadi satu aja yang mengurus hal tersebut. Biar nggak ribet. Iya betul. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih dari permasalahan kita hari ini. Saya pengen tahu juga dong dari kasus ini, kira-kira apa sih pembelajaran penting untuk kita semua? Mungkin bisa dijelaskan dari satu persatu narasumber ya. Mungkin dari Tasya dulu. Baik, yang pertama bisa dipahami bahwa wasiat Anda tidak mengesampingkan sepenuhnya hak keluarga dekat, karena legitimaris dilindungi oleh hukum. Yang kedua, jika Anda punya anak di luar kawin, pengakuan resmi akan memberikan hak mutlak mereka sebagai hak warisnya. Baik, tadi dari Tasya, mungkin sekarang dari Intan. Oke, dari sisi kemanusiaan sendiri, selagi kita hidup, sebaiknya komunikasikan keinginan kita kepada keluarga terdekat. Jangan biarkan keluarga terkejut atau merasa tidak adil setelah kita tiada. Transparansi untuk mencegah konflik di antara keluarga. Sekarang dari Yuniar. Oke. Kalau menurut saya seperti yang tadi sudah disampaikan, itu lakukan valuasi profesional untuk aset-aset Anda. Jangan sampai nanti keluarga bertengkar soal nilai rumah atau saham, dan pertimbangannya strategi pembagian waris yang tidak hanya adil juga secara angka tapi juga praktis untuk setiap ahli waris. Baik, sekarang yang terakhir dari notaris mungkin Irni. Oke, dari kasus ini kita belajar bahwa
kita harus dan selalu libatkan notaris dan konsultan hukum dari sejak awal. Karena untuk dokumen yang lengkap dan sah akan menghemat waktu, uang, dan emosi keluarga di kemudian hari. Dalam kasus ini misalnya semua dokumen akta kelahiran, pengakuan, wasiat, dan surat kematian semuanya lengkap dan secara resmi tercatat. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi insight luar biasa Sama. pada hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembahasan kita hari ini, hukum waris kita melindungi keluarga dekat melalui sistem legitimaris. Wasiat punya batasan dan perencanaan yang baik akan menyelamatkan keluarga dari konflik. Sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah hadir, kepada audien. Semoga pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat. Oke, cerita hukum dari kehidupan nyata bersama podcast Akta dan Fakta.